Halo Sobat Kasih Fakta, pembelajaran rohani. Tahukah bahwa konflik di Gaza bukan sekadar perang politik atau perebutan wilayah? Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang bersumber dari nubuat lama tentang tanah perjanjian dan umat pilihan Tuhan. Pada pandangan manusia, Gaza tampak kecil dan tidak berarti. Hanya 365 km persegi, terjepit antara Israel dan Mesir. Namun secara rohani, Gaza adalah titik yang paling keras menolak rencana Tuhan atas tanah yang dijanjikan kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Selama puluhan tahun, wilayah ini menjadi sarang ideologi yang menolak keberadaan Israel, dan di bawah tanahnya tersembunyi jaringan terowongan yang disebut Metro Gaza. Terowongan ini bukan sekadar strategi militer, tapi simbol bagaimana kegelapan berusaha bersembunyi dari terang. Israel menyebutnya kota bawah tanah, tempat roket diluncurkan, pasukan disembunyikan, dan perang disamarkan. Namun firman Tuhan telah menubuatkan dalam Yesaya 29 ayat 15. Celakalah mereka yang bersembunyi jauh-jauh untuk menyembunyikan rancangannya dari Tuhan, yang pekerjaannya dilakukan dalam gelap dan berkata, "Siapa yang melihat kami?" Tuhan melihat sampai ke dasar bumi. Tak ada terowongan yang terlalu dalam untuk matanya yang menembus kegelapan. Banyak orang bertanya, mengapa Israel tidak segera menaklukkan Gaza? Jawabannya tidak selalu tentang teknologi atau militer. Ini adalah peperangan rohani antara kebenaran dan kebencian, antara terang dan kegelapan. Israel, bangsa kecil yang dikepung dari segala arah, berdiri bukan karena kekuatannya sendiri. Bangsa itu berdiri karena Tuhan telah berfirman, "Aku akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya." Zakaria 2 ayat 5. Walau dunia menekan dan opini global sering berpihak kepada pihak yang melawan Israel, Tuhan tetap memegang kendali sejarah. Setiap serangan ke Gaza bukan sekadar operasi militer, tetapi bagian dari pembersihan tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan sedang memisahkan apa yang kudus dan apa yang najis. Dia sedang menyingkapkan siapa yang benar-benar berdiri di pihaknya. Namun di tengah perjuangan ini, Israel sendiri kini diuji dari dalam. Perpecahan politik, perbedaan pandangan antara pemerintah dan militer, menjadi tanda bahwa Tuhan sedang menegur bangsanya sendiri, agar mereka kembali mencari wajahnya, bukan hanya mengandalkan kekuatan perang. Netanyahu dan para jenderal berbeda pendapat tentang cara menghadapi Gaza. Sebagian ingin menduduki, sebagian ingin menghentikan perang. Tetapi di balik semua itu, Tuhan sedang berbicara. Ia ingin umat Israel sadar, kemenangan sejati tidak datang dari senjata, tetapi dari pertobatan dan kembali pada Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Mazmur 33 berkata, "Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya tentaranya, dan seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatannya." Kemenangan sejati hanyalah dari Tuhan. Dunia melihat reruntuhan Gaza dan menyebutnya tragedi. Tapi dari sudut pandang rohani, kita melihat penggenapan nubuat yang berjalan. Tuhan sedang mengguncang bangsa-bangsa yang melawan perjanjiannya. Ketika terowongan-terowongan itu hancur, Tuhan sedang menyingkapkan benteng-benteng kegelapan. Ketika blokade diperketat, Tuhan sedang menutup pintu bagi mereka yang terus menolaknya. Dan ketika Israel terpecah dari dalam, Tuhan sedang memurnikan umatnya untuk bersiap menyambut hari pemulihan Yerusalem. Seperti tertulis dalam Yoel 3 ayat 2, "Aku akan mengumpulkan semua bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yehosafat. Di sana aku akan berperkara dengan mereka tentang umatku dan milik pusakaku." Israel, perang ini bukan kebetulan. Ini adalah panggung nubuatan.
tempat Tuhan menepati firman-Nya di hadapan seluruh dunia. Dari Gaza, kita belajar satu hal penting. Tidak ada bangsa yang bisa menghancurkan rencana Tuhan. Mereka bisa menggali terowongan, membangun perlawanan, atau memutar opini dunia, tapi mereka tidak bisa menghapus janji yang telah Tuhan ucapkan atas tanah itu. Israel boleh dikepung, tapi mata Tuhan tidak pernah beralih dari bangsa itu. Dan setiap kali dunia melawan Israel, mereka sesungguhnya sedang menentang kehendak Tuhan sendiri. Gaza mungkin terlihat kuat dari bawah tanahnya, tapi Israel berdiri di atas dasar yang kekal, janji Tuhan yang tidak tergoyahkan. Perang ini mungkin belum berakhir, tapi firman Tuhan menegaskan, barang siapa memberkati engkau, akan kuberkati, dan barang siapa mengutuk engkau, akan kukutuk. Kejadian 12 ayat 3. Dunia sedang menyaksikan bukan sekadar perang, tapi penggenapan firman Tuhan di tanah perjanjian. Terima kasih sudah menonton, kasih fakta, berita rohani pembelajaran. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Tuhan memberkati dan tetaplah berdiri di pihak kebenaran. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik, jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan.
Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.